lagi suka-suka mereka. Pakai imajinasi mereka untuk mendapatkan return untuk mereka yang paling baik. Tapi kalau dari Menkyu sendiri arahannya apakah? Maksudnya lebih prefernya ke proyek-proyek yang komersil swasta, apakah proyek prioritas pemerintah gitu? Yang kita bilang ada nggak, jangan dipakai beli bond dan jangan dipakai beli SRB itu. Hanya itu aja. Yang lain market base suka-suka mereka. Pak Menkyu, kebijakan Bapak dikritik Pak Didik, itu gimana Pak? Pak Didik salah undang-undangnya. Salah Pak ya? Saya tadi ditelepon Pak Lambok, ahli undang-undang kan. Dia bilang sama saya, Pak Didik salah. Dan hal ini pernah dilakukan sebelumnya. Ini bukan bukan perubahan anggaran, ini hanya uang kita dipindahkan saja. Nggak ada yang, saya udah konsultasi juga dengan Pak Lambok dan ahli-ahli hukum di Kemenkyu. Dulu pernah dijalankan tahun 2008 bulan September 2021 bulan Mei. Nggak ada masalah secara hukum. Jadi Pak Didi harus belajar lagi kelihatannya. Pak, kalau yang 200 triliun itu, tapi ini yang silpa Pak? Silpa apa sal gitu Pak yang berasal yang 200 triliun itu? Nggak ada urusan, pokoknya uang saya di bank saya geser, dari BI geser. Jadi Anda punya. Ini bukan dipinjemin, saya taruh aja, saya pindahin uangnya. Seperti Anda punya uang di bank A dan bank B, Anda pindahin uangnya dari bank B ke bank A. Uang Anda tetap kan, bentuknya sama ya, tabungan apa-apa. Jadi nggak masalah, cuma pindah aja. Cuman karakteristiknya beda. Kalau bank sentral nggak bisa diakses oleh perekonomian dan perbankan. Kalau di bank biasa bisa diakses dan bisa menjebak dan bisa memberi stimulus ke perekonomian. Itu utamanya. Jadi banyak yang salah mengerti. Seolah-olah saya memakai SAL untuk pembangunan atau uangnya saya ambil untuk pembangunan tertentu. Tidak. Saya hanya memaksa perbankan berpikir secara profesional. Jadi saya memaksa market mekanisme berjalan dengan memberi uang tambahan ke mereka. Jangan santai-santai aja jadi naruh uang di bank sentral, di obligasi, nggak ngapa-ngapain, enak banget. Jadi sekarang mereka mesti berpikir sesuai dengan fungsi mereka, yang fungsi untuk apa perbankan dibuat. Timbarannya siapa Pak yang pusing Pak? Katanya apa ya? Saya pikir semuanya pusing. Pak, kalau stimulus anggarannya dari mana aja, berapa sih Pak? Untuk stimulus yang terakhir kemarin diluncurkan, anggarannya berapa dan berapa yang udah di... Saya pikir yang paling besar kan yang 7 triliunan kan, yang untuk apa tuh? Saya lupa, 7 triliun untuk beras yang 2 kilo. Itu akan kita kasih 20 kilo ya, 2 kali 10, 2 bulan kali 10 kilo. Itu kan kasih 2 bulan pertama. Nanti kalau masih kurang, kita kasih lagi. Pak, quotes of the day dong Pak untuk anak muda yang soal keuangan. Nah, apa quotes of the day? Nggak, yang ada baru lagi sedikit. Tadi saya izin ke Pak Presiden, bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar, yang penyerapan anggarannya belum optimal. Kita akan coba lihat, kita akan bantu. Saya akan kasih waktu sampai akhir bulan Oktober. Kalau mereka kita perkirakan nggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya. Jadi potong lagi nih Pak, potong lagi dia. Kita sebarkan ke program-program yang langsung siap dan berdampak ke rakyat. Saya nggak mau uang nganggur. Pak sudah ditentukan dari kerugian apa Mas? Itu mulai ngomong gitu. Itu quote of the day apa? Quote of the day untuk anak muda Pak, untuk memulai bisnis atau memanage keuangan dong. Jadi kalau mau berinvestasi ya, di instrumen apapun, pelajari instrumen itu apa. Jangan ikut-ikutan orang, jangan FOMO fear of missing out. Pelajari instrumennya apa, mereka pasti berhasil. Untuk cewek-cewek yang suka belanja Pak? Hah? Untuk cewek-cewek yang suka belanja? Belanja nggak apa-apa, belanja mau yang mahal, mau yang murah, tapi sesuaikan dengan kantong Anda sendiri. Jangan ngutang. Pak, bayar Bapak, strategi Bapak itu dianggap sebagai, dibandingin sama pemain sepak bola tuh kayak strategi menyerang gitu Pak, dibandingkan dengan Bu Sri Mulyani yang ofensif. Defensif? Ya defensif, sorry. Saya nggak tahu, yang saya tahu beginilah cara menjalankan fiscal policy yang baik. Saya nggak pernah main bola juga, nggak jago. Mungkin kalau main saya ketinggalan terus, udah tua, nggak bisa. Tapi basically itu pada dasarnya itu. Ilmu fiskal yang wajar seperti ini. Ketika Anda punya, Anda sudah anggarkan, habisin. Kalau nggak berani ngabisin, jangan didesain, jangan direncanakan. Itu aja. Biar nggak NPL gimana Pak? Apa? Untuk memacu kredit biar nggak non-performing loan gimana Pak? Kan perbankan cukup pinter harusnya. Kalau mereka kasih pinjaman nggak hati-hati jadi NPL, ya harusnya mereka dipecat. Tapi Pak, masalahnya kan sekarang katanya demand-nya yang lagi rendah gitu. Demand kredit nih Pak. Kalau menurut Bapak gimana? Siapa bilang?
Tahun 2000, Anda ada ekonomi yang bilang begitu kan? Dia mesti belajar lagi ekonomi. Sebelumnya memang Jadi begini, seperti apa Pak? tahun 2021 semua sama kan? Waktu itu kredit tumbuhnya rendah sekali. Semua orang bilang kita kredit nggak bisa tumbuh sebelum ekonominya membaik. Saya balik, Ternyata saya injek uang ke sistem dengan cara tertentu ya. Saya kan bukan menteri, bukan gubernur bank sentral, tapi kita injek uang ke sistem pada waktu bulan Mei 2021 cukup signifikan. M0 tumbuh double digit dalam hampir waktu yang hampir bersamaan, kredit juga tumbuh. Teorinya begini, kalau Anda tiba-tiba ini berhubungan dengan opportunity cost of money. Kalau opportunity cost of money turun, bunga turun, uang ada dan uangnya ada misalnya, kan orang yang punya uang jadi nggak sayang belanja lagi. Kenapa? Loh, bunganya lebih kecil dari sebelumnya, gue habisin aja duit saya, kayak gitu. Sementara orang yang perusahaan yang mau ekspansi nggak takut lagi pinjam uang. Kenapa? Bunganya lebih dari sebelumnya. Ini kesempatan untuk berekspansi. Teorinya seperti di belakang layar, tapi empirisnya sudah kita perlihatkan di tahun 2021. Pada waktu itu kalau Anda rapat KSSK, mereka akan bilang ekonomi nggak bisa, kredit nggak bisa bagus karena ekonominya belum tumbuh. Saya bilang enak amat kerjanya kalau gitu. Regulator ngapain? Jadi kita balik waktu itu dan berhasil. Itu bukti yang nyata. optimis tahun ini bisa seperti itu lagi ya Pak? Saya nggak optimis, tapi biasanya perilaku dari sistem perekonomian nggak berubah mulai. Jadi untuk saya sih terlalu dini untuk merubah undang-undang P2SK. Tapi kalau emang ada nanti masukan, kita lihat bisa perlu dirubah apa enggak. Saya akan pelajari masukan yang masuk, yang sampai ke saya. Nanti kan kita pelajari harus dirubah apa enggak. Tapi pandangan pribadi saya seperti itu. Jangan cepat-cepat ngubah peraturan. Di draft RUU-nya tuh ada yang Bank Indonesia harus ikut ke lapangan kerja segala macam itu Pak. Itu emang perlu kalau menurut Bapak? Saya nggak tahu. Saya belum lihat. Pada saja gini. Kalau di Amerika kan 3. Stability, price stability, unemployment, dan unemployment kan lapangan kerja. Dan growth kan. Mungkin kita mau ikut ke sana. Saya nggak tahu, yang kemarin kan udah dirubah, belum masuk ya. Kan gini, kalau menurut ilmu moneter, kebijakan moneter tidak bisa melakukan semuanya. Biar aja dia fokus dengan langkah-langkah yang dia bisa kerjakan. Jadi mungkin boleh ditambah sedikit-sedikit fungsinya, tapi jangan harap kebijakan moneter adalah satu-satunya yang bisa memperbaiki ekonomi kita. Jadi harus ada koordinasi atau concert effort antara fiskal dan moneter. Oke. Iya, yang pertama ya. Masyarakat yang tadi apa Pak? Enggak. Itu kan independen. BI kan independen. Anda jangan anggap pemerintah intervensi. BI itu independen, full independen. Pak, ini kan H-1 BI Rate, Pak. Ya? Ini H-1 BI Rate. Oh, besok rapat. Enggak ada ngomong, enggak ada pembicaraan itu. Pak, di revisi UU PPSK ada terkait ini Pak. 23 September Pak, kursi LPS terancam kosong itu Enggak, dalam waktu singkat akan diisi. siapa Pak? Oh, pas. Lagi detailkan apakah sampai detail berapa sih sebetulnya cost per KWH dari decision yang dibuat, dan kalau ada subsidi berapa subsidinya. Jadi belum terlalu matang, masih akan dihitung lagi oleh Pak Bahlil. Tapi prospeknya kelihatannya bagus. Masih ada nganggur di kementerian. Pak, definitif Pak penggantinya Pak. Menteri Keuangan untuk rencana kerja lebih ke DPR Pak jadinya. Sebelumnya kan Bapak kalau nggak salah ketua LPS, nah itu kan lapornya ke Menq Pak ya rencana kerja. Nah itu diubah kan Pak? Kalau diubah, misalnya besok diubah oleh DPR, langsung ke DPR. Tapi kan kalau DPR nggak perlu berubah, maka kan 2 tahun kan, berarti tahun depannya baru otomatis ke DPR. Tahun ini harusnya masih ke Kementerian Keuangan. Tapi Bapak tidak keberatan kalau misalkan untuk perubahan itu Pak, LPS tidak perlu lagi melapor ke Kementerian Keuangan terkait dengan laporan rencana kerja itu Pak? Itu kan keputusan Mahkamah Konstitusi, kita hargai keputusan Mahkamah Konstitusi. Saya ikut hukum. Pak, besok datang nggak Pak pelantikan Pak? Besok datang nggak pelantikan besok? Nggak tahu, benar. Undangannya belum ada ya Pak? Siap. Makasih ya Pak. Terima kasih Pak Burdaya. Hati-hati Pak. Erlangga di podium Pak.
mekanisme program magang sedang dimatangkan Mendiknas dan Menristek. Tapi salah satunya adalah mereka yang eligible adalah yang lulus maksimal 1 tahun. Sehingga bisa fresh graduate bisa ditangkap. Nanti mereka itu magangnya di perusahaan milik negara apa swasta? Perusahaan semuanya bisa. Swasta atau milik negara. Dan akan ada kerjasama link and match antara perguruan tinggi dan perusahaan-perusahaan tersebut. Ini sudah bisa mulai berarti kuartal ketiga atau bulan Oktober itu, Pak? Kita berharap di kuartal keempat ini sudah bisa mulai. Hanya di Jakarta aja beberapa daerah juga, Pak? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. UMP-nya berarti disesuaikan dengan sesuai dengan UMP daerah masing-masing. 6 bulan Pak dikirim oleh pemerintah. 6 bulan. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Terutama perumahan kan yang terkait dengan kur perumahan. Nah, nanti kita minta untuk oleh Menpera di launching. Nah, rencana launching nanti sesudah Bapak Presiden kembali. Ya, Pak, kalau untuk impor BBM Pak, tadi dibahas juga tidak ada pembahasan impor BBM. Soal kelangkaan? Tidak ada pembahasan. Ya. Ya. Baik, jadi tadi Pak Presiden mengumpulkan beberapa menteri ya yang terkait. Yang pertama, bagaimana Indonesia ini bisa mempunyai pembangkit listrik yang green ya, yang bisa diperbarui ya, renewable energy ya, intinya seperti itu. Nah, kita ada beberapa option ya sehingga nanti bisa murah ke rakyat ya, dan negara mungkin juga tidak melakukan subsidi lagi ya. Itu salah satunya yang dibahas ya, nanti secara terperinci akan disampaikan oleh menteri yang terkait. Kemudian juga ada pembicaraan ya tentang Koperasi Merah Putih ya, yang sudah berjalan, dievaluasi sama beliau progresnya sampai di mana ya. Kemudian koperasi nelayan ya dan lain-lain sebagainya ya, itu dievaluasi ya supaya progresnya setiap saat dimonitor oleh beliau dan diharapkan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Ya, mungkin demikian. Pak, ada nama Jamari Caniago masuk di list reshuffle besok, Pak, itu. Waduh, saya nggak bisa bicara tentang reshuffle ya. Biar nanti Tapi namanya udah final belum, yang Pak? diumumkan beliau. Hah? Udah final belum nama untuk Menko Polhukam? Waduh, nggak ngerti lah gitu ya. Reshuffle nanti biar itu urusan beliau ya. Prerogatif beliau. Tapi kan secepatnya ya Pak. Apa? Tentang reshuffle ya, jangan tanya saya. Tapi Bapak diajak Pak, Bapak diajak. Tapi besok ada undangan jam 2 Pak di sini pelantikan. Nanti kita lihat ya, nanti biar Pak Bapak dilibatnya Pak? Ya. Diskusi Pak. Swasta gimana Pak dibahas? Ya itu semuanya dibahas ya, bagaimana supaya teknik-teknik di lapangan itu mungkin ada yang tersumbat di sana sini ya, masalah-masalah teknis itu jadi juga akan dibahas dengan menteri-menteri terkait. Intinya bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat ya, semuanya tersubsidi dengan baik, pangan, energi dan semuanya bisa murah ke rakyat. Berarti besok siapa pakai dasi biru buat itu Pak, pelantikan? Kamera Pak. Waduh, saya belum tahu besok ada apa pelantikan atau tidak. Nanti tanya. Dasi biru Bapak diajak diskusi nggak Pak? Dasi biru. Wah, saya punya 5 dasi biru. Besok dipakai 1 Pak. Presiden memastikan secepatnya akan dilantik ya, karena udah seminggu kosong nih kursi Menpor sama Menko Polhukam. Saya kurang tahu persis ya, namanya kan at interim kan tidak ada batas waktu ya, mungkin bisa seminggu, 2 minggu, sebulan. Bapak, karena kebutuhan dilibatkan nggak Pak? Diajak diskusi. Diskusi ya Pak? Diskusi nggak? Ngobrol udah sejauh mana Pak? Menko Polhukam sama Menpora Bapak itu. Enggak, tadi saya tidak ikut diskusi tentang itu ya, itu hak prerogatif. Oh, kita ada Pak ya? Pada ada Pak. Udah ada berapa nama sih Pak kandidatnya Pak? Ada rapat. Ini tadi hanya bicara tentang itu energi ya, energi Koperasi Merah Putih, nelayan dan lain sebagainya lah ya. Belum final ya Pak nama-nama calonnya Pak? Dokumen capres cawapres Pak. Apa? Keputusan KPU yang merahasiakan dokumen capres cawapres itu. Oh, tadi nggak dibahas juga. Kalau ada khusus mengenai monopoli Pertamina bagaimana Pak? Apa? Monopoli Pertamina, Monopoli? Enggak ada monopoli ya, semuanya ini kan didistribusikan dengan sebaik-baiknya ya. Tinggal kalau ada masalah-masalah teknis di lapangan ya, semuanya dikoordinasikan dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang kan keputusan dengan implementasi di lapangan ini kan ya mungkin harus ada evaluasi ya yang di bawah. Dibahas berapa Pak? Dibahas berapa Pak mengenai SP Bonan? Nanti akan disampaikan oleh Pak Kapolri. Kan Pak Kapolri ada juga. Ya. Oke ya. Dibahas bersama Kapolri Pak, tim reformasi. Bapak kalau ad interim itu nggak ada batas waktu berarti nggak secepatnya dong? Yo ya tergantung kebutuhan kan dan Pak Presiden kan untuk mendapatkan calon yang
tepat putra terbaik bangsa kan. Sampai kapan ini? Ya, kita tunggu aja. Sebulan, 2 bulan? Masih banyak Pak calonnya Pak dipertimbangkan nih Pak. Profesional Pak. Diisi oleh orang politik atau profesional? Pasti orang TNI yang Purnawirawan ya Pak? kompeten lah. Oke, terima Terima kasih Pak. Putra putra terbaik. Apa putra putra terbaik Pak ya? Pak Firman bentar lagi masuk mobil. Ya makasih Pak. Ini udah aku lagi. Pak Firman bentar lagi.